Aura menakutkan terpancar dari wujud manusia berwarna merah ini. Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jiwa dua orang bisa menyatu dan bagaimana mereka bisa berubah menjadi pria jelek seperti itu. Jelas sekali bahwa bentuk manusia merah setelah perpaduan jiwa Huda dan Huer jelas telah meningkat pesat dalam kekuatan dan alam. Mengikuti raungan sosok manusia merah, angin kencang energi spiritual bertiup ke sekeliling, dan kekuatan tekanan menyebabkan tubuh Chen Ping langsung jatuh dari udara. Ini, apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Aku bahkan mengira dia adalah saingan. Hantu gunung setan memandang humanoid merah itu dengan keterkejutan di wajahnya. Dengan bantuan formasi darah pengorbanan ini, jiwa dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 digabungkan menjadi tubuh dengan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Ini sungguh keterlaluan. Anda tahu kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika Anda mengalahkan 10 atau 8 alam kesengsaraan tingkat 6, itu tidak akan menjadi masalah. Seperti yang diharapkan dari formasi dari surga, itu sangat kuat. Seng Busi menghela napas. Sebagai keluarga jimat formasi, Seng Busi tahu bahwa meskipun keluarga Seng mereka telah berlatih selama beberapa kehidupan, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan formasi sekuat itu. Humanoid berdarah itu menatap Chen Ping dan tiba-tiba menyerang Chen Ping. Tubuhnya seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Chen Ping menegang, meskipun dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, masih mustahil untuk menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Terlebih lagi, ada formasi di belakang orang ini yang terus-menerus memberikan kekuatan. Tubuh humanoid berdarah itu terus-menerus berkedip dengan pola susunan, yang terhubung ke susunan darah pengorbanan di sekitarnya. Susunan darah pendeta menggunakan darah dalam susunan untuk terus memberikan kekuatan pada humanoid berdarah ini. Saat ini, Chen Ping sepertinya menemui jalan buntu. Lawan berada pada level yang lebih tinggi dari Anda, lebih kuat, dan memiliki aliran sumber daya yang stabil. Bagaimana Anda bisa melawannya? Pada saat ini, monster berdarah yang telah berubah itu mendatangi Chen Ping dalam sekejap. Suara rintihan yang tak terdengar keluar dari mulutnya, dan cahaya berdarah keluar. Kecemerlangan ini terus meluas di mata Chen Ping, dan tubuh Chen Ping tiba-tiba mundur, tetapi kecemerlangan itu mengikutinya seperti bayangan. Selalu ikuti petunjuknya. Chen Ping mengerutkan kening, dan api berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai besar yang menyala di depannya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun ketika cahaya itu terbang, ia tidak mengenai perisainya, melainkan melewatinya seperti benda yang tidak terlihat. Bagaimana kabarnya? Murid Chen Ping menyempit. Ledakan. Kecemerlangan ini mengenai dada Chen Ping, menyebabkan dia terbang mundur. Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Tuan, Huo Feng melihat ini dan berteriak. Chen Ping, Bai Qian juga merasa sangat tertekan. Luo Shouhai dan yang lainnya semua mengkhawatirkan Chen Ping, tetapi mereka gugup saat ini dan tidak dapat membantu sama sekali. Jangan gugup, kamu tidak akan mati. Chen Ping memaksakan senyuman kepada semua orang, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tenang, memegang cambuk ajaib dan membuat bayangan cambuk. Meskipun orang aneh berdarah ini adalah perpaduan jiwa Huda dan Huer, meskipun dia menyatu, dia tetaplah seorang pembudidaya iblis, dan dia pasti akan takut menggunakan cambuk iblis. Tapi kali ini, orang aneh berdarah itu menolak untuk menghindar, dan bayangan cambuk melewati tubuh orang aneh itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Cambuk ajaib sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan Chen, orang aneh ini menggunakan formasi ini untuk memadukan jiwa Huda dan Huer. Namun, orang aneh ini tidak memiliki kesadaran spiritual sama sekali, apalagi lautan kesadaran. Cambuk ajaib ini mungkin tidak ada gunanya menggunakan. Ziyan mengikuti Chen Ping dan mengingatkannya. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa alasan mengapa cambuk ajaib begitu kuat melawan pembudidaya iblis adalah karena cambuk tersebut dapat menyerang lautan kesadaran pembudidaya iblis. Tanda seru, tapi orang aneh di depanku sekarang tidak memiliki kesadaran sama sekali, jadi tidak ada gunanya menggunakan cambuk ajaib. Chen Ping menyingkirkan cambuk ajaibnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba jatuh. Ribuan lampu pedang mengelilingi orang aneh itu. Tapi 10.000 cahaya pedang itu juga melewatinya dan tidak membahayakan orang aneh itu.
Pada saat ini, Chen Ping panik, orang aneh di depannya sepertinya memiliki tubuh asli, jadi mengapa pedang pembunuh naga pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir, orang aneh itu mengambil tindakan dan memukul balik Chen Ping lagi. Chen Ping memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya semakin jelek. Untuk sementara, tidak peduli metode apa yang digunakan Chen Ping, dia tidak dapat melukai orang aneh itu sama sekali, tetapi hanya dipukuli. Chen Ping tidak lagi menyerang, tetapi menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk menghindari dan memikirkan cara menghadapi orang ini. Bagaimana Chen Ping bisa mengalahkan makhluk yang hampir tak terkalahkan? Bahkan dengan konsumsi seperti itu, Chen Ping tidak dapat mengkonsumsi lawan, tetapi dia memiliki formasi besar untuk terus memberikan kekuatan. Dalam formasi besar ini, monster berwarna merah darah ini hampir tak terkalahkan. Apakah mungkin untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu? Chen Ping mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ping menjadi semakin cemas, membuat gerakannya lambat dan terus-menerus menghindari pukulan oleh orang aneh berdarah itu. Untungnya, Chen Ping memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kuat secara fisik, jadi dia tidak terkalahkan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai menjadi abu sekarang. Tidak mungkin untuk melawan seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat kedua dan puncak alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika Anda seorang jenius. Tanda seru, kesenjangan besar dalam dunia nyata tidak dapat dijembatani dengan bakat. Tuan Chen, jangan khawatir. Coba jebak orang ini dulu, lalu hancurkan formasinya. Selama Anda bisa mematahkan formasi, orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Teknik. Setelah mendengarkan kata-kata Zeyan, Chen Ping mulai stabil, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan kemudian mencubit. Zeyan menghibur Chen Ping, yang sudah sedikit cemas. Jika Chen Ping terus seperti ini, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Biarkan aku mencoba. Sudah. Rantai besi emas melilit kaki orang aneh berdarah itu, dan kemudian melilit tubuhnya. Chen Ping akan membentuk formasi kecil dalam formasi besar ini untuk menjebak orang aneh berdarah itu. Saat Chen Ping memberikan formula ajaib, rantai besi emas langsung muncul di tanah. Chen Ping menggunakan formasi dan elemen logam untuk menjebak orang aneh berdarah ini. Monster berdarah itu meronta dan terus mengaum. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti mempedulikan orang aneh berdarah itu dan dengan cepat melihat formasi di sekitarnya. Pola formasi di tanah masih mengalir dengan darah. Darah para penggarap iblis ini terus memberikan kekuatan kepada orang aneh berdarah itu. Pola formasinya sangat kompleks, Chen Ping mengerutkan kening, mencari mata formasi. Monster berdarah itu terus mengaum, membuat Chen Ping semakin cemas, semakin dia melakukan ini, semakin sulit dia menemukan pusat formasi. Tiba-tiba, rantai besi yang mengelilingi orang aneh berdarah itu pecah menjadi beberapa bagian. Orang aneh berdarah itu melepaskan diri dan langsung menuju Chen Ping. Bapak Chen, hati-hati. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao berteriak untuk mengingatkan Chen Ping. Chen Ping terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar oleh orang aneh berdarah itu dan terbang. Tubuh Chen Ping membentur tepi formasi dengan keras, lalu bangkit kembali. Chen Ping terbatuk keras, darah menetes dari mulutnya. Kali ini, semua orang menjadi semakin khawatir. Chen Ping berjuang untuk bangun dan menatap dengan dingin ke arah pria aneh berdarah di depannya saat pikirannya melintas, lonceng pola naga tiba-tiba muncul di udara. Lonceng besar berpola naga berdengung, dan seluruh kehampaan terguncang dengan riak. Kemudian lonceng pola naga menyelimuti orang aneh berdarah itu.